never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. TBWF World Tour ready. Rahmat mengaku dia awalnya juga kagok saat jajal latihan bersama Kevin Sanjaya karena transisi peran dari pemain depan menjadi pemain belakang. Namun diakuinya bahwa ini wajar dirasakan olehnya maupun oleh Kevin Sanjaya karena ini bagian dari proses mereka membangun chemistry. Pasti kagok pasti, takut-takut mainnya awal-awal karena sejujurnya dia idola saya pas masih di Jarum karena sama-sama pemain depan, nggak nyangka bisa partneran sama idola kita, maunya kasih yang terbaik, tutur Rahmat Hidayat. Enjoy aja, kita banyak evaluasinya, saya tanya masih kurangnya, saya harus buang bola kemana biar sama-sama enak, perputaran mainnya gimana, sambungnya. Selain mengalami perubahan dalam latihan, Rahmat Hidayat juga merasakan hampir semua mata khususnya penggemar bulu tangkis tertuju padanya. Maklum, Rahmat Hidayat akan menjadi partner bermain Kevin Sanjaya yang pernah berkuasa nyaris 5 tahun di puncak ranking BWF bersama Marcus Gideon. Tak pelak, Rahmat Hidayat langsung kebanjiran pengikut di akun media sosialnya di Instagram begitu resmi dipasangkan dengan Kevin Sanjaya. Ya saya jarang lihat-lihat kayak itu, media sosial. Kaget pas tiba-tiba banyak yang follow, kadang-kadang melihat sedikit, tutur Rahmat Hidayat. Pebulu tangkis muda Indonesia, Rahmat Hidayat, membeberkan dampak setelah dirinya digandeng Kevin Sanjaya sebagai pasangan barunya di sektor ganda putra. Dampak yang dirasakan Rahmat Hidayat tersebut tentunya dari pola latihan yang lebih berat dari biasanya serta popularitasnya yang semakin meningkat di kalangan penggemar bulu tangkis. Ya pasti kalau berubah pas latihan. Program latihan saya berbeda sama biasanya, ungkap Rahmat Hidayat kepada Yuni Kartika pada sesi Up Close User Sports TV. Rahmat Hidayat yang berpartner asli Raihan Fadilah belakangan ini memang diumumkan akan berpasangan dengan Kevin Sanjaya yang merupakan mantan ganda putra nomor 1 dunia. Duet Kevin Sanjaya, Rahmat Hidayat dibentuk oleh PBSI karena partner langganan Kevin yakni Marcus Fernaldi Gideon, mengalami cedera dan butuh waktu pemulihan cukup lama. Sebagai sama-sama playmaker yang mengatur strategi di depan untuk sektor ganda bulu tangkis, Rahmat Hidayat tentu juga harus menyesuaikan diri dengan gaya bermain Kevin Sanjaya. Dengan Kevin Sanjaya tetap menjadi pemain depan, maka Rahmat Hidayat harus digeser ke belakang. Hal ini membuat Rahmat harus melatih kekuatan pukulannya agar lebih siap dengan peran barunya itu. Biasanya banyak latihan depan, sekarang banyak latihan power, besinya ditambah, bor raketnya berat, pokoknya ya nambah-nambah power, ungkap pemain jebolan PB Jarum. Tunggal putra peringkat 21 terus menekan Jonathan sampai akhirnya dapat menyamakan kedudukan pada 18-18. Smash lurus Jonathan ke arah forehan membuka kembali keunggulannya pada 19-18. Game point juga dicetak Jonathan duluan usai memenangi adu drive. Akan tetapi, tekanan dari NG membuat Jojo kurang tenang. Justru NG yang dapat merebut game pembuka usai mencetak 4 angka beruntun dengan skor 22-20. Permasalahan itu yang menjadi catatan penting Irwansyah yang harus diperbaiki jelang 2 pekan bergulirnya kejuaraan dunia 2023. Irwansyah berpendapat bahwa hal itu terjadi karena Jonathan mengubah cara main pada poin-poin akhir. Padahal, dia sudah mendapat banyak poin dari cara main yang diterapkan, ucap Irwansyah. Namun, ketika tinggal membutuhkan 1 poin lagi untuk menang, dia mengubah pola main yang seharusnya tidak dilakukan. Ini menjadi catatan bagi Jonathan dan saya sebelum kejuaraan dunia, kata Irwansyah seperti yang dikutip bolasport.com dari Kompas. Kasus serupa juga dialami Jonathan pada babak perempat final kejuaraan dunia 2022. Saat itu Jonathan kalah secara menyakitkan dari wakil Taiwan, Chou Tin Chen, dengan skor 21-14, November 21, 2022. Keunggulan 7 angka Jonathan pada game ketiga dengan skor 18-11 harus tersusul. Chou mampu mencetak 9 angka beruntun untuk membalikkan keadaan menjadi 20-18. Walaupun Jonathan sempat memaksa set point, namun tetap berakhir dengan kekalahan.
Permasalahan ini yang tampaknya akan menjadi persiapan khusus dari pelatih tunggal putra Indonesia. Apalagi status unggulan akan dimiliki oleh dua wakil tunggal putra Indonesia pada kejuaraan dunia 2023 yang digelar di Copenhagen, Denmark pada 21 hingga 27 Agustus 2023. Adalah Anthony Ginting yang akan menjadi unggulan kedua dan Jonathan unggulan nomor 5. Pelatih tunggal putra Indonesia, Irwan Shah, memiliki beberapa catatan penting usai Australian Open 2023. Anthony Sinisuka Ginting yang menjadi harapan terakhir tunggal putra harus kandas pada babak perempat final. Akan tetapi, kekalahan yang sulit diterima didapat Jonathan Christie saat tersingkir pada babak 16 besar turnamen bulu tangkis BWF World Tour Super 500 itu. Jonathan menyerah 2 game langsung dari wakil Malaysia, Engit Ziyong, dengan skor 20-22, 15-21. Persoalan kembali datang dari fokus dan mental pemain saat bertanding. Sebuah kesalahan yang masih terus terulang saat Jonathan yang sudah mampu memimpin cukup jauh namun bisa terkejar. Ketika menghadapi Engit Ziyong, Jonathan bahkan sudah mencatatkan keunggulan yang cukup nyaman pada akhir game pertama dengan skor 17-11. Namun Engit rupanya tidak menyerah. Dengan hasil ini, performa Fajar Rian yang mengikuti 3 turnamen beruntun, memang menurun. Pada Korea Open 2023, Fajar Rian bisa maju ke final. Pada Japan Open 2023, pasangan berakronim Fajri itu bertahan hingga semifinal. Namun, pada turnamen ketiga mereka beruntun malah terhenti pada perempat final. Ganda-ganda kita yang lain, performanya memang belum bisa konsisten. Leo Daniel, Pram Pierre, atau Bagas Fikri memang bisa mengejutkan dengan mengalahkan ganda putra papan atas dunia, tutur Harry. Tetapi, di lain hari mereka kalah. Pram Pierre yang kurang bisa memberikan perlawanan sepadan kepada Hoki Kobayashi. Performa mereka saya ibaratkan masih seperti roller coaster, ujar Harry. Kadang bagus dan berada di puncak seperti Bagas Fikri yang pernah jadi juara All England, atau Pram Pierre juara Asia dan Leo Daniel berjaya di Indonesia dan Thailand Masters. Tetapi setelah itu, performa mereka berada di bawah. Sering kalah pada babak-babak awal. Belum konsisten, aku Harry. Menurut Harry, ketiga pasang ganda putra Indonesia tersebut memang perlu waktu. Perlu proses agar mereka bisa masuk jajaran elit ganda putra dunia. Segalanya tidak bisa instan. Kami harus terus berikhtiar mengasah kemampuan mereka untuk masuk ke jajaran elit dunia, kata Harry. Harus diakui, peta persaingan ganda putra dunia saat ini memang lebih sengit. Jepang, Cina, Taiwan, India, Malaysia, Korea, dan Denmark punya pasangan yang kuat dan saling mengalahkan. Semuanya berburu poin ke Olimpiade Paris 2024. Kami harus mempersiapkan para pemain jauh lebih baik lagi, ucap pria yang dijuluki Coach Naga Api itu. Setelah tampil pada Australia Open, ke depan dari segi fisik, kecepatan Fajar Rian harus ditingkatkan. Dari teknik, pembukaan harus lebih banyak variasi. Jangan monoton sebab, kalau satu ketebak, masih memiliki banyak variasi lagi. Kalau pembukaan bisa ketebak dan tidak ada variasi lain, sudah pasti mereka akan kesulitan. Dan itu terjadi saat lawan Korea, ujar Harry. Usai dari Australia, para pemain akan kami persiapkan untuk menghadapi kejuaraan dunia di Copenhagen, Denmark, 21 hingga 27 Agustus. Aksi Kevin Rahmat akan berlanjut menuju Indonesia Masters 2023 Super 100 yang berlangsung pada 5 hingga 10 September 2023. Menurut rencana, Indonesia Masters 2023 Super 100 tersebut akan digelar di GOR PBSI Pancing Medan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kevin Rahmat bahkan berpotensi langsung jadi pasangan unggulan pada 2 turnamen tersebut. Nama Kevin Rahmat sejatinya masih menjadi pasangan yang benar-benar baru dalam peta persaingan ganda putra dunia. Keputusan menurunkan Kevin Rahmat dari turnamen level di bawah BWF World Tour tidak lepas dari pertimbangan berbagai hal. Sebagaimana yang pernah diucapkan Harry Iman Pierngadi selaku Kepala Pelatih Ganda Putra PBSI, pada beberapa waktu lalu. Poin ranking mereka harus dihitung dulu untuk mengetahui posisi dalam ranking dunia, tutur Harry Ipi, akhir Juni 2023 lalu, dikutip dari Kompas. Setelah itu baru bisa memilih turnamen. Jadi, saya belum bisa menentukan mereka akan mulai bertanding di mana.
Saat ini, ada yang lebih penting yaitu menyiapkan Rahmat dalam latihan agar bisa mengimbangi Kevin, lanjut Harry. Setelah melalui perhitungan tim pelatih, mereka berhasil mendaftarkan diri kedua turnamen tersebut berkat notional point mereka yang dijumlahkan senilai 28.781 poin. Terlepas dari itu, penunjukan duet Kevin dengan Rahmat dilatar belakangi untuk mengisi kekosongan partner Kevin, yang biasanya diisi Marcus Fernaldi Gideon.